Bang Dopal ya. Ajib aja Bang. Mantap. Halo guys. Aduh, kita baru ngopi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BBK Channel. Ada Boy di sini dan juga masih bersama Bang Dopal. Ya, malam hari ini karena kita syuting malam jadi saya bilang malam. Kita ketemu lagi di part 2 tutorial bagaimana cara membuat bonsai kelapa. Dan kita akan melanjutkan video sebelumnya yang sudah kita upload. Jangan lupa buat kalian untuk selalu menonton dan juga like, subscribe, serta share ya teman-teman kalian biar yang lain juga tambah pengetahuannya. Tentu saja malam hari ini kita memang sengaja syuting malam karena Bang Dopal juga beliau begitu sibuk, betul Bang Dopal ya? Ya lumayan lah, iseng-iseng kita. Tapi kita sapa dulu sedikit. Bang Dopal sehat Bang Dopal ya? Alhamdulillah Bang, alhamdulillah Bang. Kita udah ganti baju nggak kayak yang kemarin ya. Alhamdulillah. Kita syuting malam kan emang ente sibuk sekali ya kan. Kita hubungin dari beberapa hari yang lalu juga. Guys sibuk banget guys ya. Tapi hari ini baru bisa kita bawa ke sini. Oke Bang Dopal melanjutkan tutorial video kita sebelumnya tentang bagaimana membuat bonsai kelapa. Waktu itu kan kita sudah memotong ya kan, dan kita sudah menunggu 2 minggu. Siap. Betul ya? Betul Bang. Iya 2 minggu, padahal baru 2 hari guys. Oh my god. Wow. Tapi nggak apa-apa guys, kita punya contoh-contoh yang sudah berumur 2 minggu kelapanya. Nanti untuk selanjutnya pasti dijelasin sama Bang Dopal. Silakan Bang Dopal. Ya. Silakan sapa pemirsa dulu kita. Selamat malam untuk teman-teman penghobi kelapa bonsai. Tetap di BBK Channel. Yes. Channelnya oke punya. Oh mantap. Ya. Siap. Dari mana nih Bang? Saya terangin enaknya. Kemarin kan kita sudah motong tuh. Siap Bang. Nah dari situ berarti kita sudah menunggu 2 minggu. Dari jarak 0 hari waktu kita setelah pemotongan itu sampai dengan 2 minggu itu kayak gimana gitu. Ini kan kita sudah bawa contoh-contohnya, cuman kan memang belum dijelasin sama teman-teman kita para pemirsa BBK biar Bang Dopal sendiri yang jelasin. Tadi itu juga udah ngopi guys, mantap guys. Saya mulai kasih penjelasan. Nah ini nih contoh yang kemarin. Setelah kemarin kita potong sedemikian rupa modelnya seperti ini. Nah setelah 2 minggu sampai 1 bulan lamanya dia contoh nih ya, dia modelnya seperti ini teman-teman ya. Ini proses pembuatan bonsai. Ini setelah berumur 1 bulan atau 2 minggu Bang? Ini kemungkinan 1 bulan Bang. Kalau untuk 2 minggu ini 2 minggu atau 1 bulan? 1 bulan Bang. 1 bulan guys. Kalau kemungkinan kita nebak-nebak ya guys. 1 bulan penanaman dengan media tanah. Jadi saya tanam dia tumbuh akar tunas, saya tanam dia dengan media tanah. Jadi modelnya seperti ini contohnya. Berarti bisa pakai pot ya? Atau langsung ditanam bisa? Untuk tanah langsung, tapi baiknya kalau kita membuat bonsai langsung ke pot kecil aja. Betul, karena dia mempengaruhi nutrisi yang masuk. Sombong amat. Dia lambat nantinya, pengkerdilan daunnya lambat. Kalau untuk langsung ke tanah, kalau di pot dia kan terbatas pakannya, makan nutrisi untuk pertumbuhannya terbatas gitu. Gitu Bang. Ya, jadi lebih baik pakai pot ya. Ya, di pot langsung aja. Jadi dari proses pemotongan langsung di pot udah tumbuh akar dengan tunas, langsung media tanah. Bisa juga guys, teman-teman tuh bisa pakai media air Bang. Jadi kelapa ini tidak cengeng tanamannya, bisa ditanam. Ya, ini pakai media tanah. Nah ini contoh untuk pemakai media air Bang. Jadi ada dua ini ya, ada 2 tempat yang bisa difungsikan gitu ya. Kalau pakai tanah berarti pakai pot, dan yang kedua tetap pakai pot. Walaupun mungkin pakai kaleng-kaleng cat bekas atau kaleng-kaleng biskuit bisa recycle ya, Bang, recycle barang-barang bekas kita gunakan untuk proses pembentukan awal. Dan ini pakai air nih ya. Ya, ini contohnya air ya, sebentar. Sebentar guys, kita ambil meja guys. Ya. Ya, terima kasih Bang. Ya, jadi ngerepotin nih.
Bang Bay jadi repotin ya. Kayaknya lebih enak pakai meja. Ya, saya lanjutkan lagi ya untuk proses pembentukan awal nih ya. Jadi yang tadi pakai media tanah di pot ya. Sekarang tuh ya boleh situ Bang. Ya. Jadi biar teman-teman paham nanti biar pembentukan langsung gitu proses dari awal ya. Nah, ini pakai media air. Contohnya seperti ini. Setelah penyimpanan 2 minggu sampai 1 bulan, dia akan tumbuh akar seperti ini nih. Tembus dari batok atau kelapa yang kita papras kemarin tuh. Ini kalau nggak salah nih suka dimakan kalau kita lebaran gitu ya. Oh, itu akar kelapa. Akar kelapa kue Bang itu. Kalau ini akar kelapa beneran nih. Ini nggak enak nih teman. Ya, ini jangan dimakan nih, jangan. Jangan jangan dimakan, tapi ya inilah. Ini sumber tumbuhnya bonsai itu sendiri. Jadi kita pakai media air. Contohnya seperti ini. Air aja guys. Air putih aja ya. Ya, air dari keran gitu atau dari penampungan atau air sungai juga nggak apa-apa. Jadi dipakai nutrisi apa atau sifatnya pupuk atau apa enggak ya? Murni aja ya. Dia kuat. Tanaman kelapa itu guys. dimanapun dia tahan banting. Ya. Iya, dia pakai apa aja hidup. Nah, contohnya seperti ini, air aja, nggak ada media yang lainnya, nutrisi lain pun nggak ada, air. Nanti seperti ini kita taruh. Nah, setelah akar ini jangan dibuang sabutnya Bang. Oh, masih sabut tetap ini. Posisinya ya, begini. Karena apa? Kita harus melebatkan akar itu sendiri di dalam tempurung batok itu, biar dia mengikat Bang. Biar mengikat seperti ini. Ini cuman belum banyak nih. Cukup banyaknya seperti nantinya hasil berikutnya Bang. Iya. Setelah ini 2 bulan, 1 bulan lamanya seperti ini contohnya. Bulan, guys. 1 bulan ini di media air. Kalau yang tadi di media tanah. Ya. Ini di tanah guys ya. Jadi bisa 2 fungsi ya kan, 2 tempat. Ya, kalau pakai tanah bisa kayak gini. Kalau pakai air lebih enak, malah jadi nggak kotor gitu ya. Cuman hati-hati nyamuk ya Bang. Jadi sarang nyamuk nantinya. Tapi yang ketutup Bang. Siap ya. Terus gitu. Untuk ini nggak usah diairin lagi, udah biarin aja gini. Nggak usah. Ini juga sama yang pakai tanah. Begini nanti sampai dia akarnya banyak itu, sampai tunas daunnya banyak, baru ada pemangkasan tingkat lanjutannya Bang untuk pembentukannya. Itu dia yang saya lagi tungguin. Iya betul Bang. Coba abis itu apa? Pemangkasan. Setelah ini itu pun ada proses tahapan karena bonsai ini nggak bisa singkat juga Bang. Ya. Jadi treatment khusus, rutinitas treatment mingguan, treatment bulanan, perawatan bulanan itu harus Bang, karena memang hasilnya nanti yang membuktikan. Kalau kita telaten, hasilnya pun akan lebih baik dan lebih keren lah istilahnya. Siap. Setelah ini kita simpan biasanya. Harus sabar memang kalau pemain bonsai itu perawatan. Setelah 3 bulan sampai 4 bulan lamanya, ini Bang contohnya Bang. Contohnya seperti ini pembentukan kira-kira kisaran 4 bulan setelah proses. Ini masih pakai media tanah nih ya. Ini media tanah. Nah, terus tanahnya sendiri gimana Bang? Untuk media tanah sebagai kita pakai persentasenya antara humus, pasir. Ya, humus, daun organik guys. Organik itu daun-daun yang udah rontok, udah membusuk dan mengering tuh bisa dipakai campuran media tanah, humus itu sendiri sama pasir biasanya pakai Bang. Jadi sepertiga. Semen enggak ya? Semen. Enggak Bang, itu bikin rumah itu. Iya. Jadi berarti itu pasir, tanah yang berhumus. Ya, betul, tanah. Humus itu sendiri bisa dicampur dengan pasir Malang atau pasir biasa tuh bisa Bang. Pasir ada pasir biasa bisa, pasir Malang pun bisa, dengan media campuran tanah dan humus. Pasir Jember, pasir Pasuruan ada juga. Bisa. Yang penting bisa, presentasenya harus imbang. Jadi buat media dia harus imbang. Asal jangan nasibnya jeng Malang guys, kayak kameramen kita guys. Iya Bang, terus Bang. Nanti setelah ini pertumbuhan kita cermatin, ada treatment berikutnya, pemangkasan untuk pengkerdilan daun. Jadi kalau kita pembiaran ini proses pembentukan, dia akan membesar daunnya, tidak mengkerdil seperti ini. Gitu ya. Kalau ini sudah kerdil karena ada treatment khusus mingguan dan bulanan. Jadi, nanti kita jelasin satu-satu. Nanti ke situ arahnya.
Ya, jadi berarti ini tadi usia berapa, Bang? ini kisaran 3 sampai 4 bulan nih, Bang. Berarti ini kita urutin ya. Ya, Ini betul. proses pertama ya kan. Kita pemotongan dan pemilihan kelapa. Lanjut lagi nih kisaran 2 minggu sampai 1 bulan ya. Ya, 2 minggu Sampai dan 1 bertunas. bulan, tunas, tumbuh. Kemudian setelah usianya berapa ini? Ya, dengan 3 media bulan. tanah ataupun air Ya, bisa. betul. Setelah ini kita pakai di tanah ataupun air seperti ini. Nah, setelah proses 3 bulan sampai 4 bulan 3 seperti bulan, ini 4 bulan, modelnya. guys ya. Ya, setelah 4 bulan, 3 bulan dan 4 bulan seperti ini. Nanti ada pemangkasan lagi. Ya. Treatment untuk treatment mingguan atau bulanan. Ya. Jadi untuk mengkerdilkan daun itu sendiri. Ya. Gitu, Bang. Kita lihat yang usianya di atas 3 bulan, Bang. Kalau untuk 3 bulan ini hampir 7 bulan, Bang. Nah, berarti kan dari 3 bulan. Ini entar dulu sebentar. Ini boleh taruh sini. Selama 3 bulan menuju ke 7 atau 8 bulan seperti ini, langkah-langkah apa sih yang kudu dikerjain gitu loh sampai ngebentuk seperti ini? Kalau misalnya ini medianya tanah, karena ini kan medianya udah air ya. Siap. Media air, media tanah seperti ini. Ya, ini kan yang tadi kita omongin ini adalah usia kelapa 3 bulan ya. Ya, ini yang 7 bulan. Ya. Nah, proses dari 3 bulan ke 7 bulan itu otomatis dong kita punya yang seperti Bang Dopa sebutkan lah, kita punya treatment sendiri atau perawatan-perawatan khusus gitu istilahnya. Nah, bisa dijelasin nggak dari usia dari 3 bulan ke 7 bulan itu seperti apa gitu? Iya. Bisa saya kasih tahu sebelumnya nih. Iya. Memang perbedaannya antara 3 bulan dan 7 bulan. Iya. Kita bisa lihat ini daunnya sudah mengkerdil. Walaupun daunnya ini belum pecah sendiri ya, karena belum tua. Kalau bonsai kelapa sudah umur di atas 1 tahun, 2 tahun, dia daunnya sudah pecah sendiri, Bang. Jadi perbedaan bonsai kelapa tua dan muda itu beda. Ini belum pecah. Nanti kalau yang sudah setahun lebih, dia akan pecah sendiri daunnya, Bang. Gitu, Bang. Nah, ini jadi kan perbedaannya ngebentuk dari sini ini kan masih gede nih, karena kan dia belum kerdil Nah, daunnya. Perawatannya, prosesnya sampai kayak gini tuh kayak gimana, Bang? Bisa jelasin? Iya, dari tahap 3 bulan kalau kita cermatin, Bang. Ini masih perlu banyak treatment dan panjang gitu ya. Dari 3 bulan sampai mengejar daunnya kecil itu. Ada pemangkasan namanya, Bang. Pemangkasan batang. Jadi diseset antara batang ini dan pembungkaan kelopak daun atau serat daun, Bang. Di antara batang ini ada namanya serat daun nih ya, penutup daun. Nah, kita harus sering-sering ingat, ini yang penting, serat-serat antara daun muda dan daun tua tuh ada serat. Ini harus kita buka agar intinya agar daun ini lebih cepat kerdil. Gitu. Jadi pengkerdilan pun harus kena matahari, karena dengan daun muda agar tetap kecil dan mengkerdil dan tua itu harus kena matahari dia. Jadi gimana caranya? Kita harus ngebuka ini kelopak ini. Berarti bisa dipraktekin ya, Bang ya? Bisa, nanti biar teman-teman kita pada nanti tahu tahap gitu ya. awalan yang dari mana kita bongkar, tahap apa aja yang harus kita potong itu nanti saya kasih lihat, Bang. Kita lihat bareng-bareng bersama teman-teman penggemar BBK di tempat ya. Gitu. Jadi ini, Bang, namanya selaput batang daunnya nih harus kita buang. Jadi treatment itu untuk 2 mingguan ini, Bang. Jadi kalau untuk treatment bulanan harus potong daun. Memang harus ekstrim. Ini bisa kita potong nggak nih? Ya, nanti kita potong nih. Satu daun ini. Jadi memang kalau bikin bonsai harus ekstrim, Bang. Jadi jangan takut-takut ini rusak. Cuman ada tahap-tahapannya, jangan sampai kandas banget, Bang. Jadi batang mudanya jangan sampai dia kena potong. Nanti dia akan getas dan mudah patah. Jadi kita bertahap. Jadi setiap bulannya di istilahnya tuh sedikit demi sedikit dan rutin gitu, dan rutin, Bang. Jadi kayak ini dipotong, daun dibuang sampai bahkan nantinya setelah pemotongan selesai jika daun ini sudah mengkerdil. Siap. Gitu. Berarti jadi kita bisa langsung praktekin ya untuk pemotongannya ya. Bisa, nanti kita papras. Sebentar lagi kita bakal menyaksikan Bang Dopal ngebongkar-bongkar pohon kelapa yang udah mulai gede ini supaya dia nggak terlalu gede nanti tumbuhnya. Siap. Setelah ini, guys, sebentar, guys.
Baik pemirsa, teman-teman pencinta bonsai kelapa, saat lagi kita akan menyaksikan pembongkaran daun kelapa tunas untuk pembentukan daun-daun supaya menjadi kerdil. Ya teman-teman, saya akan mulai melaksanakan treatment perawatan per bulan atau alias pemangkasan batang-batang sisa agar mengkerdil daunnya. Alat yang kita gunakan sekarang golok. Nah, kalau golok ini tidak kita pakai, Bang. Ini awalnya aja, jadi kita simpan saja nih golok ya. Nah, yang sangat pokok pisau cutter. Pisau cutter. Jadi untuk pemotongan pakai cutter. Dan ini pisau bedah kalau dibilang tuh, pisau cutter untuk serat daun. Serat daun ini kita pakai yang kecil dan tajam. Ya sekarang kita langsung aja mulai pemangkasan treatment bulanan, pemangkasan batang. Memakai cutter. Ya, kita simak teman-teman. Gimana caranya? Harus perlahan, yakin, dan penuh kesabaran. Ya, saya mulai ya. Nah, ini harus memang awalnya seperti ini, kita pangkas secara perlahan. Karena kalau nggak perlahan, dia rentan akan patah dan kita harus punya tahap-tahapan mana aja yang harus kita bersihkan. Seperti ini kita prosesnya. Nah, ini dipotong juga seperti ini. Nah, seperti ini, Bang. Nah, seperti ini. Nggak usah takut-takut. Nggak usah takut-takut membentuk bonsai. Memang harus ekstrim. Dalam artian kita harus berani memotong batang muda. Nah, ini. Ini gunanya pengkerdilan, nanti hasilnya daun akan mengkerdil. Ini tahap awal, Bang ya. Nah, seperti ini kita rapikan. Batang-batang yang seharusnya kita harus bersihkan ya kita bersihkan. Seperti ini, Bang. Nah, jadi yang para teman-teman yang belajar jangan segan-segan untuk membuang batang. Ini kita harus belah-belah juga nih, Bang. Seperti itu, Bang. Ini kita potong lagi seceper mungkin, sependek mungkin, tapi jangan sampai jadi bertahap nih, nggak langsung selesai. Dia bertahap seperti ini contohnya. Nanti kita buang lagi. Nah, batang ini kita buka. Nah, kalau yang ini kita pakai pisau, mana dia?
pisau cutter yang tajam ini bisa dibeli di toko-toko tanaman atau kita buat sendiri. Yang penting pisau ini tajam, bisa membuka selaput daun, selaput batang daun di batang kelapa itu sendiri. Seperti ini, Bang. Sebelahnya kita lihat, Bang. Ya teman-teman, kita lihat ya nih. Seperti ini. Dengan cara perlahan aja. Dan harus pakai perasaan. Nah, seperti itu. Ini namanya selaput batang kelapanya. Ini wajib dibuang agar cepat kerdil daunnya. Nanti hasilnya nanti saya lihat. 1 tahun proses treatment bulanannya, nanti hasilnya setahun seperti apa. Memang harus sabar membuat bonsai. Ini kita potong lagi, kita pendek lagi. Nanti setiap bulannya bertahap sampai dia kandas ke bawah. Ini kita potong sini aja. Kenapa saya nggak potong sampai bawah? Karena dia rentan dan gampang patah kalau kita langsung potong sampai kandas bawah. Jadi bertahap 2 minggu sampai sebulan, nanti turun lagi pemotongannya. Ini kita potong di sini saja. Seperti ini. Seperti ini. Yes. Seperti ini. Nah, dia ada selaput lagi tuh. Jadi setiap batang, setiap daun baru tuh mempunyai selaput batang. Ini harus kita buang. Seperti yang tadi juga. Seperti ini, Bang. Tadi bagian itu agak cepetin deh. Jadi kalau udah jadi itu tuh, nah udah jadi baru sambung lagi, dilambatin lagi, standar lagi. Ini kan ini agak lama nih. Lambatin aja. Atau dipisahin musik. Nah, ini setelah seperti ini kita bisa potong lagi. Ini kita korbankan, harus ekstrim. Agar apa? Agar kita mengejar biar batang ini cepat kandas dan batang ini, daun ini bisa mengkerdil. Ini belum mengkerdil, tapi memang udah waktunya kita buang. Kita harus korbankan 1 daun. Contohnya seperti ini, Bang. Ayo temannya, seperti ini. Nah, seperti ini kita hajar, kita korbanin demi hasil yang lebih oke. Ya begini, kita memang harus sabar. Nanti setelah ini, sebulan ke depan, kita treatment yang sama. Seperti yang tadi, ini dipangkas lebih pendek, batang berikutnya lebih pendek sampai dia ke bawah. Menunggu sampai dia kerdil, ini pun akan dikorbankan. Agar kita menghasilkan daun yang kerdil yang kita inginkan.
Kalau dia masih membesar, terus 3 bulan, 4 bulan ke depan, setiap bulannya kita treatment pemotongan daun seperti ini. Sekarang cukup segini, nanti hasilnya saya kasih tahu setelah dia tumbuh 7 bulan ke depan sampai setahun. Nanti hasilnya seperti apa? Ini pemangkasannya, treatment bulanannya seperti tadi yang saya terangkan. Nah, setelah ini kita diamkan. Nah, treatment bulan ke depannya kita kasih tahu untuk para teman-teman pemirsa BBK Channel. Ini yang umur setelah saya melakukan treatment nantinya. Contohnya seperti ini nanti hasilnya 7 bulan sampai 1 tahun. Jadi daun sudah mengkerdil, daun sudah pecah sendiri, ini sudah bisa ditentukan umurnya 1 tahun lebih ini pohon. Setelah seperti treatment tiap bulannya saya laksanakan seperti yang saya contohkan tadi, ini hasilnya. Ini umur 7 sampai 1 tahun. Ya, bisa kita lihat. Dengan umur segini 1 tahun, jangan lupa tetap treatment mingguannya atau 2 minggu sekali dikupas serat penutup daun. Seperti ini harus tetap diseset agar menjaga pengkerdilan daun. Seperti ininya dibuang nih. Coba bang, ya coba teman, ini kita seset. Jadi serat penutup batang daun harus dibuang. Itu penting dan wajib untuk pembentukan bonsai kelapa. Ya, kita lihat treatment mingguan untuk pembuangan serat pohon bonsai kelapa yang hampir jadi dan memang sudah layak dibilang bonsai. Saya akan terangkan lagi teman untuk treatment lanjutan untuk perawatan mingguan bonsai ya usianya 1 tahun bahkan bisa lebih lah ya. Sebentar kita rapikan dulu tempatnya nih, terlalu kecil. Tolong Bang Boy kita rapikan dulu kali Bang Boy ya. Ini biar kita bisa fokus merapikan ini. Siap. Makasih Bang Boy. Siap. Ya, bisa saya lanjutkan kepada teman-teman. Apa sih yang treatment mingguan, bahkan 2 mingguan, bulan harus rutin, treatment rutin perawatan kelapa bonsai. Jadi pembuangan selaput batang daun. Bisa menggunakan tetap pisau cutter kecil atau pisau cutting. Pisau potong untuk pemotongan serat batang daun kelapa bonsai. Ya, bisa dilihat pemirsa. Ini yang saya maksud. Jadi pemotongan perlu ketelitian dan kesabaran yang ekstra, karena kalau pisaunya terlalu dalam dia merusak daun dan merusak nanti kontur daunnya. Harus hati-hati dan tetap fokus karena memang tidak boleh sembarangan juga. Kalau untuk perawatan yang sudah mendekati pohonnya sudah bagus itu sayang kalau kita ceroboh seperti ini, Bah.
sedikit demi sedikit, cuman besar artinya, jadi harus memang dibuka. Kenapa harus kita buka? Agar batang mudanya nih terkena sinar matahari dan mengeras, dia tidak mengembang, membesar lagi, tetap kerdil. Itulah yang dikejar para pembentuk bonsai kelapa. Itu yang pokoknya. Sebelahnya juga, jadi dia ada dua sisi. Sisi kanan, kiri, atau depan, belakang. Satunya lagi kita bakar. Maaf teman, ya memang harus teliti nih. Sayang kalau ceroboh. Ya, hampir kena. Selaput daunnya. Ya memang seperti ini. Nah, sebetulnya ini aja, tapi penting artinya. Selaputnya kecil aja. Dia kalau daunnya besar, selaputnya pun besar. Karena dia ada mini, selaputnya mini, tetap harus dibuang. Ingat ya, ini yang menentukan. Menentukan pengkerdilan daun. Jadi penyesetan dengan pisau atau dengan cutter. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini hasil sementara perawatan. Nanti kita cari. Nah, di sini pun ada daun yang terbuka. Bisa kita lihat. Nah, inilah yang nantinya dia mengkerdil. Sering dibuka, dipapras. Ya. Ya, begitu teman-teman. Ya Bang Boy, kita terangkan. Ya pemirsa, teman-teman pencinta tanaman bonsai, baru aja kita saksikan bagaimana treatment yang udah dilakuin sama Bang Dopal. Dari mulai umur 1 bulan, kemudian 7 bulan, dan ini yang terakhir banget di atas 1 tahun ya Bang ya. Siap. Ya. Nah di atas 1 tahun ini memang harus perawatan ekstra, nggak boleh sembarangan, dan tetap harus hati-hati banget. Karena kalau nggak hati-hati tadi ada sedikit kesalahan ya Bang ya. Iya, bisa rusak daunnya, Pak Boy. Ya siap. Nah setelah udah kayak gini nih, karena ini kan udah edisi udah kita mau closing karena memang sudah selesai. Ini bentuk bonsai yang sudah bisa atau sudah mulai akan dipasarkan, sudah mulai bisa ya kalau yang seperti ini ya. Ya, dia tinggal cari potnya. Biasanya orang pakai itu potnya keramik atau tanah liat. Supaya nilai estetikanya lebih oke, nilai untuk, jualnya lebih bisa naik. Untuk ininya apa namanya, kayak gizi dari tanah itu mempengaruhi atau tidak dengan menggunakan pot keramik atau sebangsanya itu? Keramik itu cenderung lebih adem, sedangkan memang tanaman kelapa ini suka air. Ya betul. Jadi dia lebih suka banyak air lah medianya itu dibanding dengan kering dia. Ya. Kalau kering dia nanti tidak segar daunnya. Betul. Kalau tempatnya agak lembab, dia lebih oke. Atau tanah liat gitu liat ya, biasanya itu orang pakai. Lebih bagus gitu ya, iya, hasilnya ya. Betul Bang Boy. Nah setelah kayak gini nih, untuk biasanya kan untuk yang lebih cantik lagi, saya suka lihat di beberapa tayangan di YouTube juga di Google kan banyak tuh bagus-bagus. Ya. Nah itu kisaran umur berapa baru terlihat cantik gitu loh, atau boleh dipajang? Ini juga udah bagus sih, tapi yang agak mantep, menyur lah gitu bahasanya. Ya memang biasanya pemain bonsai itu ada juga yang ngejar batang besarnya Bang. Ya. Batang besar. Di sini jadi seolah dia berbentuk pohonnya sudah gitu ya.
treatment pembentukan awalnya memang difokusin membesarkan batang. Ya. Tapi kalau saya sendiri nih treatmentnya pengkerdilan daun, Bang. Berarti Jadi ada dua langkah pemirsa ya, ada dua pilihan. Yang pertama adalah pembentukan batang yang seperti kita lihat di pantai bentuk batangnya gitu ya, Bang ya. Jadi Dan yang kedua bentuk daunnya itu sendiri gitu, Bang. Iya, perbedaannya pembentukan batang itu tidak memangkas daun secara ekstrim, Bang. Nanti bakal kita tunjukin loh beberapa pohon yang sudah jadi gitu, Bang Siap, Dopal ya. ada Bang. Kebetulan ada karena ini waktunya kita terbatas jadi nggak dibawa semua gitu pemirsa ya. Baik Bang Dopal, ada lagi yang mau disampaikan kali sebelum kita closing? Saya cuma menyampaikan go green, tetap hijaukan bumi. Perawatan bonsai tidak mudah, harus penuh ketelatenan dan kesabaran. Itu aja. Oh my god. Wow. Mantap pemirsa ya. Jadi itu tadi harus sabar dan juga telaten. Pemirsa pencinta tanaman bonsai, tutorial pembuatan bonsai kelapa di season yang kedua atau part kedua ini sudah panjang lebar dijelasin sama Bang Dopal sebagai praktisi tanaman bonsai. Buat kalian yang masih penasaran atau yang pengen tanya-tanya detailnya seperti apa, karena kita keterbatasan waktu ya Bang Dopal ya. Oke, siap. Nanti buat kalian bisa loh mengajukan pertanyaan atau nanya-nanya di kolom komentar. Silakan ikutin channel kita terus, nanti silakan komentar loh yang banyak ya, atau nanya-nanya boleh, kita bakal kita jawab sama Bang Dopal nanti. Siap. Ya Saya akan jawab. Sekalian juga mungkin nanti nomor WhatsAppnya nanti kita sertakan, bisa Bang Dopal ya. Boleh Bang. Iya. Kita akan bantu aja. Siap. Sama-sama belajar. Siap, iya sama-sama belajar ya. Siap. Udah jago ya. Bisa aja Bang Boy. Ya baik, kalau kayak gitu buat teman-teman pencinta BBK Channel dimanapun kalian berada, kita closing dulu di kesempatan malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya, tentu saja masih memberikan edukasi, pendidikan dan juga wawasan buat kalian para pencinta tanaman. Dengan demikian maka kita akhiri dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Boy. Siap Bang Dopal. Wah, ini mantap.